Baik, selamat pagi siswa kelas 5. Kembali lagi di pembelajaran kita hari ini, muatan IPA. Ibu guru berharap setelah kalian mempelajari video kali ini, kalian dapat mengetahui 3 jenis otot. Kemudian, ibu guru berharap juga kabar dan keadaan kalian baik-baik saja, sehingga kalian tetap belajar dengan baik. Oke, ini merupakan pertemuan muatan IPA kita yang keempat. Materinya tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Oke, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjangkan dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, ini ada otot polos tadi, kemudian otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan otot yang mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan, atau otot yang bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Contohnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Jadi di sini maksudnya bahwa otot polos ini, otot dia bergerak, tapi kita tidak rasa, seperti biasa saja. Kemudian kita tidak terlalu capek, tidak menguras tenaga kita yang besar, seperti itu otot polos ya. Selain daripada contoh gerakan lambung menghancurkan makanan, banyak sekali otot polos ini dia punya pergerakan dalam tubuh kita. Contohnya bagaimana dia yang menyalurkan dari saat kita minum air, kemudian masuk ke kantung kemih atau tempat untuk nanti kita bisa buang air dan sebagainya. Itu adalah kerja dari otot polos. Kita tidak rasa begitu, sementara di dalam kita punya tubuh ini, lambung dan sebagainya, itu ada proses yang besar yang terjadi, bagaimana menghancurkan makanan, kemudian dan sebagainya. Itu adalah tugas dari otot polos. Kita santai, tidak merasa sakit, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita tidak tahu bahwa ada otot yang bekerja di dalam perut kita. Seperti itu. Itu adalah otot polos. Ingat bahwa otot polos dia bekerja tanpa kita sadari, kemudian tidak membuat kita cepat lelah. Itu adalah sistem kerja dari otot polos. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang menggerakkan jantung. Otot jantung juga bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah oleh otak, namun dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen yang cukup. Oke, sebelum di sini Ibu akan mengingatkan kembali, ketika kita bicara tentang materi kita tentang telinga atau pendengaran, bagaimana jalur masuknya bunyi sampai semua aktivitas itu pasti menuju ke otak, kemudian otak memberi rangsangan, otak yang menyampaikan. Namun di sini otot jantung dia tidak dipengaruhi oleh perintah dari otak, tapi di sini dia dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen. Biasanya kalau orang kekurangan oksigen, biasanya mereka sudah tidak sadarkan diri. Kemudian dari sini kalian dapat menyimpulkan bahwa otot jantung dia sendiri yang berbeda ya. Dia tidak dipengaruhi oleh otak, tapi dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen yang cukup. Seperti itu. Jadi biasanya kalau orang sudah tidak mendapatkan oksigen yang baik, orang susah bernafas. Ya, karena otot jantung itu. Dia kan dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen, sehingga dia bisa bekerja. Jadi kalau orang kekurangan oksigen, otomatis mungkin sesak nafas dan sebagainya. Di situ karena memang otot jantung ini kan dia berpatokan, kalau oksigennya banyak, baru dia bekerja dengan baik. Kalau tidak, ya sudah, seperti itu. Dia tidak bekerja dengan baik. Itu otot jantung. Kemudian kita beralih lagi ke otot lurik.
Otot lurik merupakan otot yang melekat pada rangka sehingga sering disebut otot rangka. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya menggerakkan kaki, tangan, pinggul, dan lain-lain. Selain itu, otot di sini harusnya ada huruf T ya sayang ya. Di sini harusnya ada huruf T. Selain itu, otot lurik merupakan otot yang bekerja atas kesadaran, perintah dari otak, dan dapat mengalami kelelahan. Ya, jadi di sini otot lurik adalah otot yang saat dia bekerja nanti kita bisa mengalami rasa capek. Contoh kalau kalian mengangkat sesuatu, berlari, jalan, aktivitas kalian itu menggunakan otot lurik ini, makanya kita capek. Kemudian dapat perintah dari otak. Jadi di sini ya, kalau otot jantung dia tidak di sini. Kalau ini otot polos ya tetap dia mendapatkan perintah dari otak juga. Otot polos dan otot lurik ini dia dapat perintah dari otak, sementara otot jantung tidak. Dia hanya dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen. Kemudian bedanya lagi kalau otot lurik ini yang membuat tenaga kita atau kita mengalami kelelahan, dia menguras tenaga kita. Itu otot lurik. Sementara kalau otot jantung ataupun otot polos, dia bekerjanya santai dan tidak terlalu membuat kita mengeluarkan tenaga atau tidak membuat kita capek, lelah. Tidak kan? Tidak ada itu lambung mau proses menggerakkan lambung menghancurkan kita, makanya kita capek sekali kayak orang bermain bola. Tidak. Otot polos kerjanya tidak membuat kita lelah, tapi nanti otot lurik yang membuat tubuh kita menjadi lelah. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, berjalan, bernyanyi, pokoknya aktivitas kita, mengangkat buku, tas, dan sebagainya, itu merupakan bagian dari kerjanya otot lurik. Seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Ibu guru berharap kalian bisa mengingatnya. Kalau kalian lupa bisa nonton videonya lagi. Dan sesudah ini nanti ibu guru akan kirim tugasnya di WA. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.